Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini pertemuan 2 ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baik kita berdoa dulu ya. Silakan doa KM untuk memimpin doa. Nah, gimana kabarnya, sehat-sehat? Sehat-sehat ya. Sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya ya, materi pertemuan 2 tentang sumber daya alam. Dan untuk materinya ini adalah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ini kompetisi dasarnya dan indikatornya, bisa kalian lihat ini. Ada 3 indikator ya. Kemudian, yang pertama ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisien. Di mana koefisien ini singkatan dari ekologi ya. Ya, di mana efisien ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efisien berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Jadi dengan adanya ekosistem ini, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi penyediaan SDM berkurang, sehingga SDM atau masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan juga dikarenakan harga yang murah, barang-barang pangan yang sangat murah, sehingga perusahaan untung, lingkungan juga untung ya, pemerintah untung, masyarakat pun untung ya. Kemudian prinsip koefisien dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kalian baca nih, sok perwakilan ya, sok perwakilan. Nah, ini ya, pertama meningkatkan efisien penggunaan energi, sehingga jadi energi yang ada tersedia di Indonesia ini bisa dimanfaatkan ya, terutama untuk produksi, mengurangi proporsi energi yang terbuang percuma, sehingga sumber daya alam yang ada ini bisa dihasilkan dan bisa dimanfaatkan dan bisa tidak mengurangi porsi, dan sehingga pun sumber daya alam yang sisa pun tidak terbuang ya. Kemudian pemilihan sumber daya alam yang tepat. Nah, sumber daya alam ini harus kita pilih sesuai dengan kegunaan atau manfaatnya yang tepatnya. Jangan sumber daya alam yang digunakan yang misalnya sumber daya yang menghasilkan ini tapi dimanfaatkan tidak baik ya. Kemudian ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutannya. Ini adalah pembangunan jangka panjang ya, di mana pembangunan ini bisa merubah nasib negara ya, merubah nasib sehingga masa depan pun terpenuhi. Nah, dengan pembangunan berkelanjutan ini, di mana pembangunan wilayah-wilayah untuk menopang hidup masyarakat negara. Kemudian perilaku arif masyarakat. Nah, ini peran manusia ini sangat berpengaruh, peran masyarakat ini sangat berpengaruh untuk kemajuan sumber daya alam, terutama untuk pembangunan berkelanjutan suatu negara. Nah, di mana masyarakat ini diharuskan untuk hidup akil, fair dan frugal. Nah, ini di mana masyarakat terus aktif berperan ikut andil dalam pemanfaatan sumber daya alam ini. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini bisa kalian baca. Sok dari perempuan sekarang. Ya, silakan. Ya, pembangunan berkelanjutan ini di mana upaya sadar ya terancang, di mana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan kebutuhan lingkungan hidup juga, serta keselamatan, kemampuan, dan juga kesejahteraan negara. Dan terutama untuk para generasi kita ya, generasi muda, generasi kalian yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan untuk ikut andil dalam memajukan suatu negara dalam pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kemudian pilar-pilar pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan ada lingkungan hidup, sistem sosial, sistem ekonomi. Lingkungan hidup ini di mana kita melestarikan sumber daya alam yang ada di negara kita, dimanfaatkan semaksimal mungkin dan digunakan untuk hal yang tepat. Dan sistem sosial, di mana sosial ini seperti di lapangan pekerjaan, jadi suatu negara ini memberikan suatu lapangan pekerjaan untuk
masyarakat, negara, dan juga terutama dalam sistem moral, di mana masyarakat ini harus memiliki sifat yang moral yang baik dan sikap ataupun jiwa-jiwa yang berkritis, memiliki sifat kritis dan mempunyai sifat kemanusiaan terhadap sesama, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sistem ekonomi, gimana ekonomi ini lapangan pekerjaan dipertingkat lagi, di mana untuk pengangguran, orang-orang pengangguran yang membutuhkan pekerjaan diberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan jangan untuk memaksakannya seperti ahlinya ini, tapi dimasukkan ke sini sehingga dalam bidang yang belum dikuasai pun akan bukannya baik malah buruk ya. Kemudian analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL ini. AMDAL ini di mana kita menganalisis setiap pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan ini harus kita analisis apakah pembangunan dilakukan ini atau proyek yang dilakukan ini berjalan dengan baik ataupun akan merugikan suatu lingkungan, terutama untuk ekosistem yang ada. Nah, kemudian setiap rencana kegiatan pembangunan punya dampak. Nah, ini dampak-dampak ya, setiap pembangunan rencana pembangunan suatu negara ini pasti adalah dampak-dampaknya, terutama untuk ekosistem dan kehidupan lingkungan. Terutama ada jumlahnya penduduk yang terkena dampak, ya seperti di mana banyak sekali pembangunan yang berkelanjutan yang terkena dampak, seperti pemukiman yang ataupun wilayah-wilayah suatu lahan yang diduduki oleh penduduk terus terkena dampak seperti pembangunan sehingga mengalami pergusuran. Kemudian luas wilayah penyebaran dampak. Nah, ini luas wilayah ini jadi penyebaran dampaknya, sehingga luas wilayah ini sangat mempengaruhi terutama untuk kehidupan masyarakat. Kemudian intensitas dan namanya dampak langsung. Kemudian banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain akan terkendala. Komponen lingkungan seperti ekosistem, makhluk hidup, hewan, tumbuhan ini sangat mempengaruhi ya, terutama dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga ekosistem ini akan terganggu terutama dalam pembangunan berkelanjutan, cuma untuk dampak negatif untuk ekosistem. Kemudian sistem kumulatif dampak. Kemudian berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Kemudian kriteria lain sesuai dengan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan ini sangat mempengaruhi tentang pembangunan berkelanjutan, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi peran utama dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga kalau teknologinya bagus, ilmu teknologinya bagus, otomatis pembangunan berkelanjutan akan baik dan lancar ya. Kemudian kegiatan yang perlu dilakukan dengan AMDAL. Nah, perubahan bentuk lahan, bentuk alam, pembuatan jalan, bendungan. Nah, pembuatan jalan bangunan ini harus sesuai. Gimana jangan sampai ada yang merasa kerugian. Kemudian eksploitasi sumber daya alam baik terbarukan maupun yang tidak diperbarui seperti tambang. Nah, tambang ini, eksploitasi hutan ini sangat berpotensi dampak buruk ya, terutama untuk kehidupan makhluk hidup, di mana dalam tambang ini sangat mempengaruhi terutama dalam segi lahan. Kalau di mana apabila tambang dilakukan apabila tambang ini dilakukan di berdekatan dengan lahan persawahan, otomatis persawahan ini sangat terganggu terutama untuk kondisi air. Air akan terganggu dan terkena dampak buruk terhadap persawahan. Kemudian proses kegiatan sosial dapat menimbulkan pemborosan. Nah, ini perusakan. Nah, ini perusakan lingkungan ini sering terjadi terutama untuk pembangunan berkelanjutan, terutama daerah daya alam energi seperti tambangan, semua untuk pemanfaatan energi seperti minyak bumi, batu bara. Ini sangat berpengaruh terutama untuk polusi udara ya. Polusi udara ini sangat berpengaruh untuk kesehatan masyarakat. Kemudian proses hasil mengancam penciptaan ini. Proses kegiatannya hasil pengaruh kelestarian kawasan konservasi. Nah, ini konservasi ini mana ekosistem bisa terganggu terutama untuk dalam memanfaatkan pembangunan berkelanjutan. Sehingga kalau melakukan pembangunan harus analisis dulu atau
lihat dulu dari segi konservasinya, apakah suatu ekosistem ini akan terganggu, terutama untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dari segi tumbuhan dan hewan. Nah, hewan ini semua harus kita lindungi dulu atau konservasi dulu dalam pembangunan berkelanjutan. Dan pembuatan penggunaan bahan hayati dan hayati, dan penerapan teknologi yang diperkirakan. Kemudian AMDAL dan dokumen penting. Nah, AMDAL dan dokumen penting ini, nah, seperti pengajian mengenai dampak, nakit. Nah, sehingga kalau kita lakukan pembangunan, pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan harus mengkaji dulu setiap aspek-aspek dampak yang akan terjadi setelah pembangunan itu dilanjut, seperti proyek-proyek di mana tambang ini harus kaji dulu apakah pertambangan ini akan mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap wilayah-wilayah sekitar atau akan terancam, seperti kondisi air ataupun polusi yang bisa mengganggu kesehatan, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian evaluasi kegiatan. Nah, ini evaluasi ini di mana setiap kegiatan program ataupun pembangunan ini harus ada evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan ini baik ataupun lancar ataupun tidak. Kemudian saran dan masukan serta tanggapan masyarakat. Nah, ini peran masyarakat ini sangat penting, terutama untuk pembangunan berkelanjutan, di mana masyarakat ikut andil mengkritis atau mengkritik setiap pembangunan, apakah pembangunan berkelanjutan ini akan baik ataupun merugikan ya. Kemudian perakiraan terhadap besaran dampak. Nah, ini sebelum pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan ini harus memprediksi dulu apakah pembangunan berkelanjutan ini akan berdampak buruk atau berdampak baik, sehingga kalau ada perkiraan ini otomatis setiap pembangunan berkelanjutan akan berdampak baik atau lancar. Kemudian evaluasi secara menyeluruh. Nah, setiap program penelitian ini harus mengevaluasi secara menyeluruh semuanya, apakah dampak terjadi ini untuk menentukan kelayakan atau tidak melayakan lingkungan hidup. Kemudian rencana pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Nah, rencana pengelolaan ini harus kita kaji ya, di mana kalau setiap pembangunan berkelanjutan ini harus ada rencana dulu, apakah rencana ini akan berjalan baik ataupun tidak, terutama untuk pemanfaatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar ya. Kemudian upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini proses prosedurnya nih, di mana identitas pasar, rencana usaha atau kegiatan dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Kemudian tanda tangan cap ya. Nah, ini sehingga setiap pembangunan proyeknya harus ada upaya pengolahan dan identitas, dan juga ada prosedur-prosedurnya. Jadi pembangunannya harus legal, jangan ilegal. Kemudian peran penting AMDAL. Nah, peran penting AMDAL ini dalam pengolahan ini adalah di mana meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi setelah pembangunan berkelanjutan ini. Nah, peran AMDAL ini bisa dianalisis oleh orang-orang terkait dalam ikut andil dalam pembangunan berkelanjutan, dan juga aktivis lingkungan, dan juga peran masyarakat yang terkait ataupun masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian hal penting yang berkaitan dengan AMDAL. Nah, ini komponen lingkungan hidup yang harus dijaga kelestarian. Nah, di lingkungan hidup ini harus kita jaga. Jadi setiap pembangunan kita ini kita harus juga memantau juga kondisi lingkungan hidup, kelestarian hidup, terutama untuk ekosistem sendiri. Dan studi AMDAL dan lingkungan studi. Nah, ini harus ada studinya, jadi harus ada pengkajiannya setiap pembangunan yang berkelanjutan, terutama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Di mana pemanfaatan sumber daya alam ini harus bisa menguntungkan baik untuk negara, pemerintah, ataupun untuk masyarakat sendiri. Jadi harus bermanfaat lah untuk semuanya. Kemudian ini rencana kegiatannya, bisa kalian lihat ini. Ini ada rencana dan dampak penting. Cuma dampaknya harus kita ketahui, dampak-dampak yang akan terjadi. Dan eco-label. Eco-label ini, nah, eco-label bisa kalian baca nih. So, jadi perwakilan lagi. So, coba. Nah, eco-label ini adalah logo atau label.
pernyataan yang menunjukkan aspek dalam lingkungan deskripsi. Nah, logo. Nah, ini logo ini yang bisa menunjukkan aspek setiap lingkungan, setiap pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian juga untuk menyampaikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat terutama untuk masyarakat kalau misalnya di wilayah ini melakukan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini logo-logonya contohnya ramah lingkungan, juga yang kedua. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, setiap pembangunan berkelanjutan, utama untuk memanfaatkan sumber daya alam, harus kita ketahui analisis dulu, terutama untuk dampak yang terjadi setelah pembangunan berkelanjutan ini. Jadi jangan sampai setelah pembangunan berkelanjutan ini banyak yang mengalami kerugian, terutama untuk wilayah, spek lahan, dan juga terutama untuk kelestarian konservasi lingkungan, konservasi ekosistem, terutama untuk tumbuhan dan hewan-hewan sekitar. Nah, setiap pembangunan juga harus mengetahui juga, terutama masyarakat yang terdampak, apakah masyarakat ini terdampak setelah pembangunan ini. Kalau terdampak, maka harus diberikan biaya hidup ataupun diberikan ganti rugi untuk wilayahnya, lahannya yang terdampak juga seperti itu. Nah, ada yang mau tanyakan atau sudah paham? Baik, segitu Bapak dan Bapak ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun ucapan yang terlalu cepat, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih untuk semuanya, anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.